Aku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Salam, selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita di awal bulan September tahun 2020. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita yang kita puji, kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, karena telah diberikan bagi kita berkat-Nya, kesempatan bagi kita untuk bisa memasuki lagi di minggu pertama bulan September tahun 2020 ini karena kebaikan Tuhan bagi kita. Mari kita akan memulaikan ibadah minggu di pagi hari ini. Saya jemput jemaat bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari KPPK nomor 5, kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan, bersorak umat-Mu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Allah kami, mubaraklah Engkau. Malaikat yang di sorga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambutlah merdu. Kaum Israel dahulu menyambut Tuhannya, kami pun mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Nats pembimbing yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan di minggu pagi ini diambil dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 5 ayatnya yang kelima.
Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Demikianlah firman Tuhan, nats yang mendasari pemberitaan firman di minggu pagi hari ini. Kita akan memasuki doa teduh. Kita masuk dalam doa teduh. Kita mulai. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan sehingga hari ini kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sungguh percaya jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, boleh menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, kita tetap memuji Tuhan. Mari kita kidungkan KPPK nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Jemaat diundang berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat di segala abad dan tempat. Marilah kita ucapkan pengakuan iman kita. Mulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Okta. Dipersilahkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur saat ini buat berkat dan anugerah Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini, dalam keluarga kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan usaha kami. Terima kasih untuk segala campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan bagi setiap kami untuk kami tetap menjadi saksi Kristus yang memberitakan kasih Tuhan kepada keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, kepada tetangga kami, kepada lingkungan kami, orang-orang yang kami jumpai. Kami merindukan Tuhan supaya mereka juga boleh mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan. Untuk semua rencana mereka ke depan, kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa akan terus menopang, menuntun kehidupan mereka. Jika Tuhan dapati mereka saat ini dalam kelemahan tubuh, apapun yang menjadi pergumulan sakit mereka, dalam nama Yesus Kristus Tuhan akan menjamah melawat mereka. Mujizat-Mu nyata bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa bersama satu hati bagi bangsa kami. Tuhan berkati bangsa ini, pemulihan dan pemulihan boleh terjadi buat bangsa kami. Kami bersyukur ada perkembangan terjadi di bangsa ini, secara khusus untuk penanganan COVID-19. Tuhan memberkati untuk penemuan vaksin dalam pengobatan pasien ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan supaya ke depan sebuah masyarakat boleh terlayani dengan baik ya Tuhan, sehingga boleh kembali beraktivitas dan ada kesempatan di mana berita keselamatan disampaikan kepada setiap orang. Terima kasih Bapa. Juga saat ini kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan boleh bangkit menjadi terang, menjadi saksi Kristus yang tetap memberitakan kasih Tuhan. Kami berdoa buat provinsi kami Gorontalo diberkati oleh Tuhan. Biarkanlah kuasa kasih anugerah Tuhan boleh nyata di provinsi kami tercinta ini. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan yang saat ini sedang belajar daring ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kemampuan, roh takut akan Tuhan, agar mereka tetap meraih masa depan dengan melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa pengharapan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula
sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Dengan judul Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan syukur, persembahan perpuluhan yang sudah kita siapkan. Marilah kita memberi dengan penuh sukacita. Dan untuk memberi persembahan ini kita akan angkat kidung pujian dari KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan tergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan
yang melimpah bagimu. Jemaat, mari kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur ya Bapa, di hari ini kami masih ada, masih merasakan kasih Allah yang begitu melimpah, sampai kami bisa masuk di dalam bulan yang baru, bulan September tahun 2020. Itu artinya tidak lama lagi kami akan meninggalkan tahun 2020, dan kami merasakan betapa tangan kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami sudah memberikan persembahan kami, persembahan syukur, perpuluhan kami yang kami berikan, begitu juga dengan persembahan sukarela kami kepadamu. Bapa, biarlah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kami membawa ini dengan penuh sukacita, supaya benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita menyambut beritaan ini dengan menyanyikan satu kidung pujian yang berkata, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini karena berkat istimewa Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Dalam sepekan kita bekerja, berusaha, dan kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk
beribadah memuji memuliakan nama Tuhan di hari ini. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Roh yang kudus mengalir, memenuhi, memampukan setiap kami untuk memahami, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus pula yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percayakan waktu ini memberkati semua umat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai yang ke-36. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai yang ke-36. Dan nanti Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan setiap manusia pasti mengharapkan yang namanya pujian. Siapa sih yang tidak mau dipuji? Saya percaya setiap kita mau dipuji. Bahkan dikala kita dipuji, ada sebuah hal yang kita rasakan, ada sesuatu hal yang kita rasakan, kita merasa senang, kita merasa sukacita karena dipuji. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, dikala kita dicela, dikala kita dijatuhkan, maka situasi pun akan berubah. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika pujian itu datang di dalam hidup kita, kadangkala kita lupa diri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita belajar dari perikop di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ke 36 ini. Ini membahas khusus tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Yohanes adalah sosok pribadi, Yohanes adalah seorang murid yang betul-betul dipuji oleh Yesus. Yohanes adalah seorang murid yang betul-betul menjadi kebanggaan Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah kira-kira ciri seperti apa ya pelayan Tuhan atau orang percaya yang menjadi pujian Tuhan? Apa kriterianya seorang pelayan yang dipuji oleh Yesus? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya di ayatnya yang ke-27 dan 28, saya akan membacakan buat kita 27 dan 28. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Saudara perhatikan kalimat ini. Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ciri seorang pelayan, ciri seorang percaya yang dipuji oleh Yesus adalah ketika dia menyadari posisinya yang tepat dan benar di mata Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-22 dan seterusnya, menarik sekali sana bahwa ketika Yesus hadir di Sungai Yordan, murid-murid Yohanes pun hadir. Lalu kemudian di antara orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, mereka mempercakapkan banyak hal, bahwa ternyata ada dua pemimpin yang muncul di sana. Yang pertama adalah Yohanes. Dia membaptis begitu banyak orang. Lalu kemudian di antara orang Yahudi kemudian datang kepada Yohanes, lalu kemudian berkata,
Yohanes, lihat orang yang bersama-sama dengan engkau di Sungai Yordan itu juga membaptis banyak orang, bahkan banyak pengikutnya. Saudara kasihan Tuhan, yang menariknya di sini saudara, ada dua pemimpin yang juga melaksanakan hal yang sama, yaitu Yohanes membaptis, lalu kemudian Yesus pun juga membaptis, melakukan hal yang sama. Saudara, popularitas Yohanes begitu luar biasa. Sekian tahun orang Yahudi menantikan seorang pemimpin, dan ketika Yohanes hadir, banyak orang bertanya, sesungguhnya siapakah engkau? Siapakah engkau? Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias yang akan datang itu? Saudara, banyak orang yang meresponi, banyak orang yang begitu kagum. Namun Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-28 ini meneguhkan bagi setiap kita bahwa Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Walaupun di sekitar orang Yahudi mereka heran, mereka kagum akan perbuatan yang dilakukan oleh Yohanes. Begitu banyak orang yang percaya, begitu banyak orang yang dibaptis. Tetapi dengan tegas mengatakan di ayat ke-28 bahwa aku bukan Mesias, aku yang diutus untuk mendahului dia. Saudara, ini Yohanes benar-benar menyadari posisinya secara tepat, bahwa dia menyadari bahwa dirinya bukan Mesias. Dia adalah seorang utusan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia adalah seorang hamba di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diberikan sesuatu dalam dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada sesuatu pun dimiliki oleh Yohanes kalau bukan Allah, kalau bukan Yesus yang mengutus dia untuk melayani di dunia ini, untuk membuka jalan di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika seseorang percaya kepada Kristus, atau ketika seseorang melayani Tuhan, popularitasnya sudah mulai naik, pelayanannya sudah mulai berdampak, dia mulai melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Kadang-kala saudara, sadar atau tidak, percaya atau tidak, seringkali seseorang lupa dirinya. Seringkali seseorang saudara merasa bahwa posisinya lebih daripada Tuhan. Ketika dia dipuji, ketika dia dihormati, ketika dia dihargai, ketika dia disanjung, saudara, ketika dia sudah mulai banyak pengikut, maka dia melupa dirinya bahwa sesungguhnya dia adalah utusan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada ungkapan Jawa yang mengatakan koyo kere munggah balik, ya, koyo kere munggah balik. Artinya Bapak Ibu Saudara, seorang yang sudah sukses dan hidupnya lebih enak akan lupa jati dirinya, bahkan cenderung sombong, cenderung angkuh. Sekali lagi, ungkapan orang Jawa itu mengatakan begini, koyo kere munggah balik, koyo kere munggah balik. Saudara, seseorang yang sudah mulai naik, seseorang yang sudah mulai popularitasnya baik, seseorang yang ada dalam kehidupan yang baik, seringkali lupa diri, sehingga Bapak Ibu Saudara timbul kesombongan, timbul keangkuhan dalam dirinya, sehingga tidak lagi menyadari dirinya sebagai utusan-utusan Allah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, marilah setiap kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, apakah engkau hari ini sebagai pelayan Tuhan? Apakah engkau hari ini melakukan pekerjaan Tuhan, rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Ingatlah,
posisi kita yang sesungguhnya di mata Tuhan. Kita ini hanya utusan, bukan Mesias. Kita hanyalah seorang yang dikaruniakan talenta, yang dikaruniakan hikmat, yang dikaruniakan kemampuan, yang dikaruniakan berkat, sehingga kita bisa melayani Tuhan, sehingga kita bisa berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang kita perlu sombongkan dalam hidup ini. Ingatlah, posisi kita itu adalah seorang utusan, bukan Mesias, bukan seorang raja yang mau dihormati, yang mau disanjung-sanjung. Bapak Ibu Saudara, semakin kita mencari pujian, semakin kita mencari penghormatan, penghormatan itu akan hilang dengan sendirinya. Semakin kita mencari perhatian di mata manusia, di mata dunia, maka sesungguhnya saudara, penghargaan itu semakin sirna di dalam hidup kita. Dan Anda perlu tahu bahwa penghargaan yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi penghargaan yang sesungguhnya ketika kita meninggalkan dunia ini. Yesus pernah berkata, di rumah Bapakku engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan, engkau akan dihormati, hai hamba-Ku yang setia, kembalilah. Saudara, disitulah kita mendapatkan reward, penghargaan dari Tuhan. Maka selama kita di dunia ini, mari kita tetap setia percaya kepada Kristus. Mari kita tetap setia melayani Tuhan. Mari kita tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap setia bersaksi, walaupun kadang-kala kita menderita, kita ditolak, kadang-kala kita tidak dihargai, kita tidak dihormati. Tetapi Anda dan saya dikaruniakan talenta, segala sesuatu untuk melayani Tuhan sebagai utusan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau tergiur, kalau engkau tergoda dengan banyak hal di dunia ini, maka mari introspeksi diri di hadapan Tuhan, evaluasi diri di hadapan Tuhan. Kita ini hamba, kita ini utusan di hadapan Tuhan. Kita bukan Mesias, kita bukan raja yang harus dihormati, harus disanjung. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, seorang pelayan yang dipuji oleh Yesus tidak saja menyadari dirinya yang tepat dan benar di mata Tuhan, tetapi seorang pelayan yang dipuji oleh Kristus adalah seseorang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan tuntas dan penuh tanggung jawab. Saudara, perhatikan di ayatnya yang ke-29. Yohanes dengan tegas mengatakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara yang mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Bapak Ibu Saudara, yang empunya mempelai perempuan itu adalah mempelai laki-laki, dan yang duduk di samping mempelai laki-laki itu adalah sahabat. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, seorang pelayan yang dipuji oleh Kristus adalah seseorang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan tuntas dan penuh tanggung jawab. Yohanes dia menempatkan posisinya sebagai sahabat yang mempertemukan seorang perempuan kepada mempelai laki-laki. Itu tugas dan jawab. Seorang sahabat yang penuh sukacita, seorang sahabat yang penuh gairah adalah seseorang yang mempertemukan seorang wanita kepada seorang laki-laki, bukan mengambil untung di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yohanes betul-betul menyadari posisi
misinya di hadapan Allah. Dan dengan penuh tanggung jawab, dia menjadi sahabat bagi orang yang berdosa untuk mempertemukan mempelai laki-laki yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberitakan Injil, mengajak orang masuk gereja, kita itu sedang mempertemukan orang kepada Yesus atau mempertemukan orang itu kepada diri kita. Saudara datang ke gereja, saudara datang beribadah, saudara menjadi orang Kristen. Apakah saudara melakukan sesuatu itu dengan tujuan untuk mempertemukan orang lain itu kepada Kristus yang adalah mempelai laki-laki? Mari kita perlu renungkan bagian ini. Yohanes betul-betul mengerjakan misinya untuk jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Saudara, kita inilah sahabat-sahabat Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Kristus. Kita menjadi sahabat-sahabat Kristus yang memiliki tugas utama adalah mempertemukan orang berdosa kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu tugas utama kita. Jadi kita bukanlah Mesias, kita bukanlah seorang raja, kita bukanlah Tuhan atas orang itu, tetapi kita adalah sahabat-sahabat yang mempertemukan mempelai perempuan itu kepada mempelai laki-laki. Siapakah mempelai perempuan itu? Setiap orang berdosa, termasuk Anda dan saya. Gereja hadir, saudara, itu sebenarnya mau membawa misi Allah. Bukan gereja hadir untuk menjadi raja. Gereja hadir bukan menjadi monumen. Gereja hadir adalah membawa misi Allah kepada jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan untuk mempertemukan seorang mempelai, yaitu Kristus Yesus. Itu tujuan utamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan perjalanan Yohanes Pembaptis, bahkan saudara, sampai dia mati pun dia dipenggal kepalanya karena dia mengerjakan pekerjaan misi di dunia ini. Dia tidak mendapatkan penghargaan penghormatan, tetapi pada akhir hidupnya dia menderita karena mempertemukan seorang wanita kepada seorang pria, yaitu Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, pelayan yang dipuji oleh Tuhan tidak saja menyadari posisinya secara tepat dan benar di hadapan Tuhan. Pelayan yang dicintai oleh Tuhan, pelayan yang dipuji oleh Tuhan, tidak saja mengerjakan misi secara tuntas dan penuh tanggung jawab, tetapi seorang pelayan Tuhan adalah seseorang yang benar-benar memiliki filsafat di dalam kehidupan. Saudara perhatikan di sana ayatnya yang ke-30. Ini saya percaya ini bagian dari kehidupan Yohanes yang betul-betul mengarahkan, menuntun kehidupan. Dia berkata begini, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Kata ia di sana menunjuk kepada seorang pribadi, yaitu mempelai laki-laki, itu Kristus. Yohanes berkata, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Aku semakin hilang, dia semakin nampak. Ini adalah filosofi yang dimiliki oleh Yohanes. Itu yang menggerakkan semua pelayanannya. Itu yang memotivasi dia untuk melangkah, untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau orang-orang berdosa, agar orang berdosa diselamatkan. Wow, ini kalimat yang betul-betul kalimat yang menggetarkan hati kita, kalimat yang mau menampar kita sebenarnya. Terkadang
dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, seringkali muncul ego di dalam diri kita. Biarlah aku semakin besar, Yesus semakin hilang. Perhatikan gereja-gereja hari ini, perpecahan di mana-mana. Saudara perhatikan gereja-gereja hari ini, fokusnya bukan lagi kepada misi, fokusnya bukan lagi kepada Injil Kristus, tetapi fokusnya adalah membangun kerajaan gereja di dunia ini, sehingga Injil itu tidak tersampaikan dengan baik. Gereja seharusnya menyadari bagian ini. Yesus semakin besar, gereja semakin kecil. Apalah artinya sebuah gedung yang baik, Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalamnya berantak? Apalah artinya sebuah gedung yang bagus, yang indah, yang megah, tetapi di dalamnya saudara tidak akur satu dengan yang lain, saling menjelekkan, saling menfitnah satu dengan yang lain. Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Apalah artinya sebuah gereja sementara saudara pelayan-pelayan Tuhan tidak saling menghormati satu dengan yang lain? Tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudara, saling menjelekkan, saling memaki satu dengan yang lain. Tidak lagi menyadari posisi sebagai pelayan Tuhan yang diutus oleh Tuhan di dunia ini untuk memberitakan Yesus Kristus kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus, dari firman ini mari kita renungkan. Pelayan Tuhan yang dipuji oleh Kristus, pelayan Tuhan yang dikagumi oleh Kristus adalah seorang pelayan yang menyadari posisinya secara tepat dan benar di hadapan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang mengerjakan misi secara tuntas dan penuh tanggung jawab. Dan seorang pelayan Tuhan yang memiliki filsafat hidup, yang memiliki motivasi hidup. Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah ini menjadi filosofi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau engkau bekerja sebagai guru PNS, bekerja di kantor sebagai pengusaha, mungkin orang biasa, tempatkanlah posisi kita secara benar di hadapan Tuhan. Kerjakanlah tugas tanggung jawabmu dengan penuh pengabdian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ingatlah, perbaiki setiap motivasi kita, agar motivasi kita Tuhan semakin dimuliakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Sikapkan lebih dan lebih lagi kebenaran firman-Mu hari ini, agar kami boleh menjadi murid-murid yang sejati di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang dipuji oleh Kristus. Karena itu Bapa, tuntun setiap kami agar kami semakin sadar di hadapan Tuhan. Kami semakin menyadari tugas panggilan kami, dan kami semakin memiliki motivasi yang baik hanya untuk kebesaran Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami memiliki motivasi yang keliru. Seringkali kami lalai dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karena itu Bapak, ampuni kami, layakkan kami, perbaharui komitmen kami, dan Roh Kudus menolong kami agar kami mampu memproklamirkan Injil Kristus kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dan teraikan dan tanamkan perkataan firman-Mu hari ini, agar boleh menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati dan di dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu satu persatu, pribadi dan pribadi, keluarga dan keluarga, agar boleh menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan meneguhkan setiap kita. Dan saat ini sebelum kita akan mengakhiri ibadah, beberapa informasi pelayanan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang tetap antusias dalam ibadah walaupun ibadah online. Ya,
Bapak Ibu Saudara, kita terus doakan supaya jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat untuk ibadah di gereja, ke depan kita akan bisa bersama-sama kembali beribadah di gereja. Kemudian yang kedua, ibadah sekolah minggu kita tetap masih laksanakan secara online. Dan ibadah doa Bapak Ibu Saudara itu sudah ada di buletin. Silakan mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa bersama dengan keluarga. Ibadah pemuda dan komisi pria wanita itu nanti akan disampaikan informasi berikutnya. Demikianlah informasi gereja hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam minggu ke depan ini marilah melangkahlah dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bekerjalah di dalam takut akan Tuhan. Percayalah bahwa Dia Tuhan pemilik kehidupan, akan senantiasa menyertai. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam studimu, dan di dalam kehidupanmu di masa-masa akan datang. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku diberkati, aku dilimpahi.